Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus masih berikan kita kesempatan, nafas kehidupan untuk kita menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini. Sebelum kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, saya rindu kita sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Ya, mari kita buka bersama-sama dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Di sini saya akan bacakan ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, puji Tuhan. Pembacaan renungan pagi hari ini saya beri judul Kemerdekaan itu Pilihan. Ya, kita baru saja merayakan pesta kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia. Dan saya melihat begitu meriahnya, di mana-mana orang merayakan pesta kemerdekaan dengan sangat meriah. Tentu kita sama-sama mengetahui, untuk kita bisa hidup di alam bebas seperti ini, alam kemerdekaan seperti ini, tentu ada jasa-jasa para pahlawan atau pejuang-pejuang di masa lalu. Dalam arti kemerdekaan itu butuh suatu perjuangan. Ya, tidak ada satu manusia pun yang ingin hidup dalam penjajahan. Semua manusia ingin hidup merdeka. Ya, begitu juga dengan iman Kristen kita di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan pun memperjuangkan kemerdekaan kita. Kemerdekaan apa yang dimaksud? Kemerdekaan dari belenggu kuasa kegelapan, yaitu kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Seperti halnya para pahlawan di zaman dahulu kala mereka berjuang mati-matian, ya, sampai titik darah penghabisan. Yesus pun seperti itu. Dia berjuang sampai dia mati di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan nyawanya untuk kita, supaya apa? Kita manusia bebas dari hukuman dosa, bebas dari perbudakan kuasa kegelapan. Tapi apa yang terjadi? Banyak sekali di antara kita, banyak yang tidak ingin merdeka, banyak yang menolak hidup dalam kemerdekaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sebagai, jangankan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, terkadang kita masih mau diperhamba oleh kuasa kegelapan, diperhamba oleh dosa. Ya, karena apa? Kita tidak mau lepas dari ikatan dosa. Misalnya, contohnya dalam Galatia 5 yang dikatakan bahwa perbuatan daging, berbagai macam perbuatan daging di dalam Galatia 5, perjapulan, kenajisan, hawa nafsu, kemarahan, pesta pora, dan lain-lain sebagainya, amarah.
Nah, mungkin kita salah satu dari orang-orang yang terikat dengan dosa-dosa seperti itu. Memang mungkin kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Namun kita masih hidup di dalam kungkungan dosa tersebut. Misalnya dosa kebencian, dendam, iri hati. Ya, kita tidak bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak bisa mencegah orang lain untuk melakukan hal-hal yang menyakiti mungkin hati kita, sehingga mungkin kita menimbulkan amarah. Namun kita bisa mencegah diri kita untuk kita tidak benci, untuk kita tidak dendam, untuk kita tidak geram, amarah, iri hati, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang Allah inginkan, dikatakan di sini, ketika kita berbuat dosa, berarti kita hidup dalam perhambaan dosa. Ternyata dalam kemerdekaan sekalipun, kemerdekaan roh sekalipun yang Tuhan sudah berikan, banyak manusia yang masih diperhamba oleh dosa. Seperti halnya bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir melalui Nabi Musa. Agar apa? Agar supaya mereka bebas daripada perbudakan. Mereka hidup tidak terjajah. Mereka tidak ditindas oleh bangsa lain. Tuhan ingin bangsa Israel merdeka dari penjajahan dan membangun kerajaannya sendiri. Namun apa yang terjadi ketika perjalanan di padang gurun? Saya bacakan di sini dalam Keluaran 16 ayat 2, mereka bersungut-sungut. Ya, di Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh jemaat ini dengan kelaparan. Wah, bangsa Israel ketika mereka, padahal kalau kita baca di pasal 14, Allah baru saja melakukan mujizat yang luar biasa, yaitu membelah laut Teberau. Mereka sudah melihat Allah membuat mujizat, Allah berkuasa. Tetapi ketika mereka mengalami suatu permasalahan sedikit saja, mereka sudah mengeluh dan mereka bahkan ingin kembali ke Mesir. Mereka katakan, lebih baik kami mati di sana. Lebih baik kami hidup di sana, walaupun kami hidup dalam penjajahan, walaupun kami hidup dalam penindasan. Ini bangsa yang bisa dikatakan mungkin suatu kebodohan ya, kalau punya pemikiran seperti itu. Ketika Tuhan sudah memberi mereka kebebasan, Tuhan sudah memberi mereka kemerdekaan, mereka masih pengen balik ke masa lalu. Mereka bahkan masih mengingat hal-hal yang sepele, seperti menghadap kuali yang berisi daging. Wah, itu kan hal daging, hal duniawi. Mungkin begitu juga dengan kita, kehidupan kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Allah sudah memberi kita keselamatan, jaminan keselamatan. Allah sudah berkorban dirinya di kayu salib. Tapi seringkali kita yang tidak mau hidup dalam kemerdekaan. Kita yang tidak mau hidup dalam kemerdekaan iman ya. Kita masih mau hidup dikungkung oleh perbudakan dosa. Kita masih mau memelihara tabiat-tabiat dosa. Begitu banyak dosa yang disebutkan di Alkitab, di Galatia 5, ya, perbuatan daging. Mungkin anak-anak muda terikat dengan pornografi dan lain sebagainya. Saya tidak berbicara mengenai orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi saya berbicara tentang kita, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi
kita sendiri yang masih mau hidup dalam perbudakan dosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita jangan lagi terlepas dari semuanya itu? Yesus berkata, ya di ayat 21 ya, Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti di sini kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Ya, kita harus senantiasa bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pengertian-pengertian atau kebenaran. Firman Tuhan akan dibukakan kepada kita, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Ya, jadi firman Tuhan katakan di sini, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Dan ayat terakhir di sini saya mau bacakan dalam Galatia 5 ayat 16. Galatia 5, saya ulangi, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan di sini tegas katakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berarti butuh peran aktif dari diri kita sendiri untuk kita tidak hidup lagi di dalam perhambaan dosa. Nah, ketika kita punya peran aktif, kita berusaha, yaitu dengan cara seperti yang saya katakan tadi, tinggal dalam firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus pasti memampukan kita. Karena Alkitab juga katakan dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Dan ketika kita bertindak, kita keluar dari perhambaan dosa, Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Jadi saudara-saudara semuanya, mari jangan mau diperbudak lagi oleh kuasa kegelapan. Tuhan sudah memberi kita kebebasan. Tuhan Yesus sudah memberi kita kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari perbudakan kuasa kegelapan. Mari kita hargai. Sedangkan para pahlawan yang berjuang untuk supaya kita memiliki kemerdekaan sangat-sangat dihargai, sangat-sangat dihormati. Apalagi Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Mari kita hargai pengorbanan Kristus di kayu salib dengan cara hidup dalam kemerdekaan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Dan untuk menutup, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan buat kami. Kami boleh tidur nyenyak sepanjang malam, dan kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Kami percaya semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah datang kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah itu akan menjadi bekal untuk kami menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini. Mampukan kami Tuhan, untuk kami keluar dari perbudakan, perhambaan dosa. Mampukan kami, Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk kami melawan segala tipu muslihat kuasa kegelapan. Dan biarlah kami mau menghargai karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menjaga iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua
yang mendengarkan, yang menonton acara ini Tuhan. Kiranya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menuntun kami, sehingga kami tidak keluar daripada jalur firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu segala rancangan iblis, kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami hidup dalam kemerdekaan kami. Oh, kami mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus sendiri akan menuntun kami, Roh Kudus sendiri akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.